Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya mau membahas dengan topik membangun etos kerja. Ini materi adalah materi training untuk para karyawan dan pegawai. Ya tentu siapa yang cocok untuk mendapatkan materi ini? Semua karyawan dan pegawai, baik itu pegawai negeri, pegawai swasta maupun pegawai di BUMN. Yang penting ini adalah untuk pegawai, karyawan, termasuk untuk para pimpinan atau para manajernya gitu. Baik, apa definisi etos kerja? Jadi etos kerja adalah satu rangkaian, satu gabungan dari seluruh pemikiran, kebiasaan, sikap, dan perilaku di tempat kerja yang memungkinkan satu kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar. Nah, ini namanya etos kerja. Jadi etos kerja itu dari berbagai kegiatan ya, mulai dari pemikiran, yang mindset kita, terus kemudian dari kebiasaan kita, kemudian nanti menyangkut masalah etos kerja, kemudian komunikasi dan lain-lain. Banyak. Jadi etos kerja itu merupakan satu gabungan yang nanti tercermin di dalam bagaimana kita melakukan kegiatan di tempat kerja itu. Ya, baik. Mengapa materi etos kerja ini penting untuk kita ikuti? Yang pertama, materi ini akan memberikan pemahaman tentang hakikat kerja. Ya, jadi kita ini bekerja sudah sekian tahun, kadang-kadang tidak mengerti atau tidak paham hakikat kerja ini sebetulnya seperti apa gitu. Nah, nanti akan kita jelaskan. Kemudian banyak hal yang harus diketahui untuk membangun etos kerja yang tinggi. Jadi nanti ada beberapa ya, tidak semua, tetapi sebagian besar yang pokok-pokok nanti akan saya sampaikan. Kemudian materi ini akan memberikan fondasi spiritualitas agar bekerja dapat bernilai ibadah. Ya, jadi di materi ini nanti akan kita berikan fondasi spiritualitas. Artinya bagaimana kita ini dikaitkan antara kerja dengan spiritualitas sehingga di dalam melaksanakan kegiatan kerja ini nanti kita betul-betul ya sesuai ya dengan tuntunan agama, sesuai dengan kaidah-kaidah spiritualitas gitu. Ya, kemudian yang keempat, mengetahui unsur apa saja yang harus dibangun sehingga terbangun etos kerja yang tinggi. Nanti apa saja yang harus kita bangun nanti. Kemudian materi ini akan memberikan bagaimana meningkatkan kinerja dengan cara meningkatkan potensi dan motivasi. Nah, nanti ini karena unsur pokok dari etos kerja ini sebetulnya motivasi kerja itu. Ya. Nah, bagaimana membangkitkan motivasi kerja? Tentu ada pemahaman lain yang memang harus kita ketahui bersama. Baik, ini saya akan memberikan satu ungkapan-ungkapan yang menyesatkan. Maksud saya fenomena di masyarakat atau di dunia kerja ini tentu ungkapan-ungkapan yang sebetulnya negatif ini ya. Tetapi ini untuk memberikan gambaran bahwa pemikiran kita seringkali masih seperti ini. Ya, yang pertama, kalau bisa itu kerjanya ringan tetapi gajinya besar. Ini, ya maunya kerja ringan tetapi mendapatkan gaji yang besar. Kemudian yang kedua, cari haram saja sulit, apalagi cari yang halal gitu. Nah, yang ketiga, malas atau rajin sama saja. Awal bulan sama-sama terima gaji. Untuk apa rajin-rajin? Rugi deh. Ya. Kemudian keempat, ungkapannya, kalau dapat ceperan di tempat kerja, tentu yang tidak legal gitu,
itu namanya dapat rezeki gitu. Jadi kadang-kadang gaji itu tidak dianggap rezeki karena sudah terbiasa. Kita ngomong dapat rezeki ini kalau dapat ceperan, ya, ya tentu yang tidak legal gitu. Itu malah merasa mendapatkan rezeki lah. Ini kan fenomena yang kurang baik, yang negatif gitu. Tetapi sudah terbiasa di masyarakat bahwa kita ini kalau kerja, ya gaji ini sudah lupa, kadang-kadang tidak dianggap bahwa itu rezeki. Ya, rezeki ini kalau kita kerja kemudian dapat ceperan tambahan, nah itu namanya rezeki lah. Ini ungkapan yang menyesatkan gitu. Kemudian ada juga ungkapan kalau bayaran cuma segini, ya kerja gini aja lah gitu. Nah ini kemudian pokok nggak ada bos, kita santai aja bro. Wah gitu. Jadi ini ungkapan-ungkapan yang ya maunya enaknya sendiri gitu ya. Terus kemudian untuk apa kerja baik ya? Untuk apa kerja rajin? Toh yang dapat nama nanti ya bos kita, atasan kita gitu. Ya. Kemudian ungkapan yang terakhir ini, dosa itu urusannya nanti di akhirat. Jangan dipikirkan sekarang. Yang penting sekarang ini dapat duit gitu. Nah, ini mungkin beberapa ungkapan-ungkapan yang menyesatkan ya, saya katakan menyesatkan karena kalau kita mengikuti ungkapan ini ya kita bekerja akhirnya tidak apa ya, tidak menjurus kepada etos kerja yang baik. Baik, itu kira-kira gambaran yang atau ungkapan-ungkapan yang membuat kita ini justru tidak ya mengarah kepada etos kerja yang tinggi. Baik, apa cakupan materi etos kerja yang akan kita bahas pada video ini? Ya, yang pertama adalah spiritualitas dan hakikat kerja. Ini menjadi pondasi untuk bisa kita memiliki etos kerja yang tinggi, karena kalau pondasinya nanti ini kuat, untuk yang lain-lain termasuk nanti motivasi dan lain sebagainya itu relatif lebih mudah gitu. Kemudian menata hati tentang kerja. Jadi kita ini kalau kerja supaya nanti juga enak gitu ya, kita tata sebetulnya pemikiran yang pas itu seperti apa, hati kita ini seperti apa di dalam menghadapi kerja ini. Nah, nanti akan kita jelaskan. Kemudian membangun integritas. Ya, apa itu integritas? Nanti akan kita terangkan apa saja kira-kira yang termasuk integritas itu. Kemudian membangun potensi dan motivasi kerja. Nah, ini sebetulnya ini yang penting gitu, karena etos kerja ini akan apa ya, unsur yang paling pokok ini adalah bagaimana kita membangun potensi dan motivasi kerja. Nanti akan kita terangkan. Kemudian yang kelima, komitmen dengan aturan dan prosedur. Jadi kita ini memiliki atau apa ya, komit dengan adanya aturan dan prosedur yang ada di tempat kerja. Kemudian membangun komunikasi dan interaksi. Ya, jadi di tempat kerja itu kita tidak mungkin bekerja sendiri, ya pasti dengan kolega, dengan teman, dengan bagian lain dan lain sebagainya. Nah itu kita harus mampu membangun atau bisa membangun komunikasi dan interaksi dengan mereka. Kemudian yang ketujuh ini yang terakhir, pantangan dalam kerja. Ya, jadi apa yang harusnya kita hindari tidak kita lakukan di dalam kegiatan kerja. Jadi ada 7 ini yang saya jelaskan. Sebetulnya masih banyak juga ini yang termasuk etos kerja, tetapi pada video ini 7 ini yang akan saya jelaskan satu persatu. Ya, baik. Yang pertama adalah spiritualitas dan hakikat kerja. Ya, apa kira-kira spiritualitas itu? Ya, spiritualitas adalah satu kemampuan ya dari kita untuk mengkaitkan setiap kejadian yang kita alami atau kejadian yang ada di dunia ini dikaitkan dengan keberadaan Allah. Jadi selalu bisa mengkaitkan, jadi apa saja. Itu namanya spiritualitas. Jadi kalau orang itu memiliki spiritualitas yang tinggi, berarti orang itu terampil, pandai untuk mengkaitkan satu kejadian dengan keberadaan Allah. Ya.
akhirnya kita ini akan akan memahami bahwa semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah, milik Allah gitu ya. Dan hakikat kerja. Jadi kita ini kerjain sebenarnya yang kita cari apa gitu ya. Supaya nanti kita ini bisa membangun pondasi spiritualitas dan hakikat kerja ini nanti akan memberikan dampak dampak positif terhadap sikap dan perilaku kita di tempat kerja itu. Baik, apa saja ya penjelasan mengenai spiritualitas dan hakikat kerja. Ini yang pertama, apa itu spiritualitas? Sudah saya jelaskan, spiritualitas adalah kemampuan kita untuk mengkaitkan seluruh kejadian dengan keberadaan Allah. Itu spiritualitas. Mengapa spiritualitas dikaitkan dengan urusan kerja? Ya, karena pada dasarnya ya kita bisa melakukan kegiatan kerja ini. Ini sebetulnya semata-mata karena adanya campur tangan Allah di dalam kita melakukan kegiatan itu. Atau yang paling jelas itu di dalam hidup ini tidak pernah kita lepas dari bantuan Allah. Ya, jadi kalau urusan kerja yang besar seperti ini, jadi kegiatan kerja ini kan luar biasa besar gitu. Urusan yang kecil saja itu tidak lepas dari spiritualitas, apalagi yang besar gitu. Saya kasih contoh yang gampang, umpamanya saja kita bisa bicara, ya bisa bernapas ini kan karena dibantu oleh Allah, karena adanya atau keberadaan Allah itu. Kalau tidak ada Allah, tidak membantu kita, itu pasti kita tidak bisa, namanya bernapas, bicara itu tidak bisa. Karena ya untuk bisa bicara, untuk bisa bernapas ini diperlukan satu organ-organ kita harus jalan, jantung, paru-paru, peredaran darah. Nah, itu semua karena bantuan Allah. Kita tidak pernah menjalankan jantung sendiri, menjalankan paru-paru sendiri gitu ya. Jadi urusan kerja ini tidak bisa dipisahkan dengan spiritualitas. Jadi kalau ada orang ngomong, kalau kita bicara kerja jangan dikait-kaitkan dengan urusan spiritualitas atau agama, nah itu menurut saya sangat jauh. Tidak pernah ada sesuatu kegiatan kita ini yang tidak ada kaitannya dengan spiritualitas. Itu yang perlu dipahami. Kalau spiritualitas itu kita pisahkan dari kegiatan kita, maka kegiatan kita ini ya yang tidak dikaitkan dengan spiritualitas akan menabrak norma-norma agama, norma-norma kehidupan. Ya, saya kasih contoh yang besar. Ya, kalau sekarang ini kan musimnya politik. Kalau politik itu tidak dikaitkan dengan spiritualitas, maka isinya cuma mau menjatuhkan orang lain, terus kemudian menghalalkan semua cara untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, itu karena politik ini dipisahkan dari spiritualitas. Tapi kalau politik ini tetap mengacu kepada nilai-nilai spiritualitas, maka kita akan hati-hati. Jangan sampai ada sesuatu yang sebetulnya tidak boleh kita lakukan. Dan seharusnya kita harus melakukan hal-hal yang memang diperintahkan bagaimana kita ini berpolitik yang baik, yang benar gitu. Nah, ini contohnya. Jadi urusan kerja ini jelas ada kaitannya dengan spiritualitas gitu. Kemudian yang ketiga, hakikatnya manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita ini bisa apa? Kedip saja tidak bisa, bicara saja nggak bisa, melihat juga tidak bisa kalau tidak ada bantuan dari Allah. Nah, ini mendasari. Jadi kesadaran atau pemahaman seperti ini nanti akan membawa dampak pemikiran kita untuk melakukan kegiatan di tempat kerja. Artinya bahwa kalau kita tahu bahwa kita ini manusia sebenarnya tidak bisa apa-apa, ya kita bisa berjalan, bisa melakukan kegiatan, terus kemudian di tempat kerja, ya kita berpikir melakukan kegiatan kerja, itu semua karena bantuan Allah. Nah, kalau sudah kita berpikir seperti itu, tentu kita akan mengikuti tata cara aturan yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan pekerjaan ini. Nah, kita akan bekerja dengan hati-hati. Kemudian manusia hanya berusaha, hasil Allah yang menentukan. Nah ini, kita ini sama Allah itu hanya diberikan kewenangan untuk berusaha. Karena semua potensi itu diberikan oleh Allah.
Ya, manusia itu untuk berusaha saja. Tetapi hasil tetap Allah yang menentukan. Nah, ini nanti akan memberikan dampak bahwa di tempat kerja itu kan kita termasuk itu upaya. Tetapi hasil kerja kita, rezeki kita, nanti Allah yang menentukan. Sehingga kita nanti di dalam bekerja ini ya ikhlas, ya melaksanakan dengan apa full kapasitas ya dari kita ya. Kemudian kita juga akan tidak kecewa kalau hasil yang didapatkan itu tidak seperti yang kita harapkan, karena Allah itu maha menentukan. Bahkan kadang-kadang dan juga banyak bahwa kita ini tidak berharap dapat 100 tapi malah dikasih oleh Allah 150, bisa jadi gitu. Sehingga dengan memahami bahwa manusia itu hanya berusaha, Allah nanti yang menentukan, kita akan bisa atau kita mampu bersyukur ya apa yang kita dapatkan. Kemudian urusan kerja adalah urusan dunia akhirat ya. Jadi ini hakikat kerja kita ini bahwa kerja ini tidak hanya urusan dunia, tetapi urusan akhirat. Nah, sementara banyak orang memahami bahwa kerja ini adalah urusan dunia. Tidak. Jadi apa saja yang kita lakukan, termasuk kita kerja baik atau jelek, itu urusannya tetap urusan dunia dan akhirat. Jadi tidak ada kegiatan kita ini yang urusannya cuma dunia tok, terus kemudian ada yang akhirat tok, itu tidak ada. Tidak ada. Kegiatan kita semua yang kita lakukan di dunia ini, urusannya pasti urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat. Saya kasih contoh yang kecil di tempat kerja ya. Artinya kalau kita ini kerja kemudian dengan cara yang baik, maka di dunia ini juga kita akan mendapatkan semacam reward dari tempat kerja itu. Tetapi nanti Allah juga memberikan pahala, reward di akhirat ya. Sebaliknya kalau kita ini nanti bekerja dengan jelek ya, justru malah bikin masalah di tempat kerja, nanti ya ada balasannya pasti sesuatu yang jelek. Bisa saja kita diturunkan pangkatnya, dipecat dan lain sebagainya. Ya, itu baru di dunia. Nah, di akhirat kalau kita kerja jelek, membohongi, kemudian nun sewu, korupsi dan lain sebagainya, nanti di akhirat juga dapat balasan. Jadi, urusan kerja ini bukan hanya urusan dunia, tetapi urusan akhirat. Bahkan kalau saya bilang, semua kegiatan kita itu urusannya dua, dunia dan akhirat. Ya, tidak ada kegiatan kita yang hanya dunia tok, itu nggak ada. Jadi kita ini seolah-olah bekerja, wah cari uang itu urusan dunia, bukan. Itu dunia iya, tetapi di akhirat juga berdampak nanti gitu. Karena kita kalau hanya cari uang kemudian dengan segala cara, itu nanti di akhirat juga akan dibawa. Jadi kita ini seolah-olah urusan dunia, tetapi efeknya juga di akhirat. Jadi ya berpengaruh dunia dan akhirat gitu. Ya, baik. Yang keenam, Allah pengawas kita yang sesungguhnya ya. Jadi kalau kita kerja seringkali kan tadi ada ungkapan kalau tidak ada bos santai saja bro. Nah ini artinya bahwa kita ini menganggap pengawas kita itu adalah atasan kita, ya bos kita. Ya memang tidak salah dia menjadi pengawas, tetapi kalau kita mau berpikir, mau memahami hakikat kerja dan spiritualitas, maka kita harus merubah mindset kita ini, pemahaman kita bahwa pengawas kita yang sesungguhnya itu adalah Allah. Gitu. Karena Allah tidak pernah lepas dari diri kita. Karena terus Allah itu juga menjalankan jantung, paru-paru setiap saat, setiap detik itu terus. Ya, kalau kita ini sama Allah diliburkan jantungnya saja sudah 3 menit saja sudah wassalam gitu. Nah, oleh karena itu bahwa kita banyak atau seringkali pemahaman kita kalau kita ini sholat ya menjalankan ritual itu tertib karena Allah mengawasi, merasa diawasi oleh Allah meskipun tidak ada orang. Tetapi di tempat kerja kita belum merasakan ya bahwa pengawas kita ini sebetulnya adalah Allah. Allah itu juga tahu kita di tempat kerja mau mengerjakan apa saja, ya pasti tahu gitu. Nah, ini pemikiran kita, ya hakikat kerja kita, pengawas kita yang sesungguhnya itu adalah Allah. Sehingga kita di tempat kerja, kalau kita merasa dan memang meyakini Allah itu sebagai pengawas,
maka kita akan bekerja dengan hati-hati, dengan semangat yang tinggi, ya, tidak mau malas-malasan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, yang kita dapatkan dari kerja adalah rezeki dan pahala. Ini yang perlu juga dipahami. Seringkali kita ini kalau ditanya kerja ini yang kita cari cuma duit, ya, cuma bayaran gitu. Tidak. Kita ini kalau kerja baik itu yang kita dapatkan dua. Pertama adalah rezeki dalam bentuk uang maupun yang lain. Yang kedua adalah pahala nanti di akhirat. Tetapi sebaliknya juga begitu. Kalau kita ini nanti bekerja dengan jelek, ya mungkin rezeki masih kita dapatkan, tetapi kebarokahannya sudah hilang gitu. Nah, nanti di akhirat kita akan mendapatkan siksa dosa karena itu. Nah, oleh karena itu keyakinan kita ini sebetulnya kalau kita kerja selain gaji yang kita terima, kita masih mendapatkan pahala. Ya, seperti seringkali kita melakukan atau melaksanakan ibadah ritual, sholat umpamanya saja. Kita nggak dapat uang, tapi nanti dapat pahala. Sementara kerja ini sudah dapat uang, nanti dapat pahala. Nah, sehingga kita dengan pemahaman seperti ini, kita semangat kerja kita ini tinggi karena apa? Karena yang akan kita dapatkan itu pahala. Jumlahnya berapa? Banyak sekali gitu loh. Karena kita ini di tempat kerja paling tidak minimal 8 jam. Iya. Sementara kalau kita sholat 5 menit saja, pahalanya banyak. Apalagi kita 8 jam. Nah, tentu nanti di dalam kerja ini ada syarat-syaratnya supaya supaya kerja ini bisa dicatat sebagai ibadah. Nah, ini yang nomor 8, kerja adalah ibadah. Bagaimana supaya ini begini? Saya ini memang menyampaikan ini supaya begini. Kita ini bisa muspro kerja 8 jam sehari ini kalau kita ini tidak benar di dalam melaksanakan kerja dengan syarat-syarat supaya bernilai ibadah. Jadi kalau bisa kita ini kan kerja 8 jam di tempat kerja itu bernilai ibadah. Kalau tidak sampai bernilai ibadah, kita ini mubazir, rugi. Kita dapatnya hanya gaji saja, ya itu. Tetapi gaji pun mungkin tidak barokah gitu. Nah, kalau bisa ini kita ini bekerja bisa dicatat sebagai ibadah. Nah, syaratnya apa? Itu, ya. Jadi kerja ini karena ibadah sosial, ya tentu sama-sama ibadah. Cuma kalau ibadah ritual itu tatanannya sudah jelas, ya di agama, tetapi ibadah sosial itu tidak diatur. Tetapi secara prinsip syarat-syaratnya mirip dengan kalau kita ibadah ritual. Contoh momennya kerja ini kalau supaya bisa dicatat sebagai ibadah, yang pertama harus mencari pekerjaan yang halal. Yang kedua harus niat kerja hanya karena Allah. Nah, terus kemudian kita yakin bahwa pengawas kita yang sesungguhnya adalah Allah. Kemudian yang keempat, kita harus juga tertib mengikuti peraturan dan prosedur, ya, karena selama prosedur itu tidak menyimpang agama, maka itu juga harus kita patuhi. Nah, kemudian yang terakhir yang berat ini, ya, kalau kerja ini ikhlas. Ini supaya apa? Kegiatan kita di tempat kerja 8 jam ini tidak mubazir, ya. Sehingga kalau kita memahami spiritualitas dan hakikat kerja seperti ini, itu kalau kita mau melaksanakan kegiatan kerja ini dengan semangat tinggi, kemudian dengan integritas yang tinggi, ya, kemudian bagaimana kita harus berkaitan atau berinteraksi dengan orang lain, itu akan lebih mudah karena sudah ada pondasi spiritualitasnya bahwa saya melakukan kegiatan di tempat kerja, ini nilainya adalah ibadah. Nah, kalau sudah ibadah itu kan mendapatkan rezeki yang barokah, kemudian mendapatkan pahala nanti di akhirat. Ya, itu akan membuat ya semua apa yang kita lakukan di tempat kerja nanti menjadi ikhlas, menjadi ringan, ya, menjadi bermanfaat dan lain sebagainya. Ya, jadi ini kira-kira penjelasan singkat tentang spiritualitas dan hakikat kerja. Jadi dengan memahami prinsip-prinsip ini, bukan mungkin ya, pasti nanti kita kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah, cara berpikir kita pasti sudah berbeda dengan sebelum mendengarkan penjelasan ini. Baik, yang kedua ini adalah menata hati tentang kerja. Jadi coba ini mungkin
Yang pertama, menata hati tentang kerja ini adalah siap dan sadar melakukan kerja di tempat kerja. Jadi pada saat kita ini sudah menandatangani bahwa kita ini sanggup bekerja, maka kita ini harusnya siap dan sadar untuk melakukan kegiatan di tempat kerja ini. Jadi istilahnya ya sudah, ini sudah merupakan kewajiban kita gitu. Ya, kita harus dengan sadar. Artinya kalau sadar itu kan ikhlas gitu, ya, melakukan kegiatan di tempat kerja. Yang kedua, melaksanakan kewajiban ini untuk mengimbangi hak yang kita terima, karena di tempat kerja kita ini kan kita mendapatkan gaji, mendapatkan hak yang lain, mungkin fasilitas yang lain. Nah, untuk mengimbangi itu kita melaksanakan kewajiban. Ya, jangan sampai kita ini berpikir seperti yang ungkapan-ungkapan yang menyesatkan tadi. Kalau bisa kerja, tidak kerja tapi dapat bayaran besar gitu. Nah, ini kan tidak seimbang antara kewajiban dan hak. Oleh karena itu hati kita toto bahwa kita ini melakukan kegiatan di tempat kerja itu karena mengimbangi hak yang kita terima. Gitu. Kemudian siap menyumbangkan seluruh potensi yang ada. Jadi pada saat kita sepakat menandatangani kontrak kerja gitu, itu sebetulnya bahwa kita sepertinya menyerahkan atau menyumbangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi kita bekerja ini all out begitu ya, dengan gaji yang kita terima itu. Jadi tidak ada pemikiran bahwa katakanlah kita ini mempunyai kemampuan 100 gitu. Terus kemudian kita bekerja dengan digaji UMR. Ada cuma UMR aja, maka saya akan mengeluarkan potensi ini 30% saja gitu. Bukan seperti itu. Jadi kita begitu siap untuk bekerja, maka semua potensi yang ada di dalam diri kita itu kita serahkan sesuai dengan waktu jam kerjanya apa gitu ya. Umpamanya jam kerjanya mulai jam 7 sampai jam 3 dan sebagainya. Kita kerahkan, kita sumbangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri kita ya. Kemudian yang keempat, menerima dan komit dengan kesepakatan. Jadi kalau kita ini bekerja, maka ada sesuatu kesepakatan yang sudah kita kita setujui bersama, umpamanya saja tentang peraturan-peraturan ya, terus kemudian tentang pendapatan kita, terus kemudian sistem karirnya di sini seperti ini dan lain sebagainya. Nah, itu kita komit, kita menerima kesepakatan itu gitu ya. Kemudian rela dengan seluruh konsekuensi yang terjadi. Jadi seringkali kita ini kalau kerja itu ada satu perubahan, ada satu perubahan itu kita kadang-kadang nggak mau terima, padahal perubahan itu mesti terus terjadi gitu loh. Ya, nah oleh karena itu ini kita harus menata hati kita bahwa kita ini harus rela menerima seluruh konsekuensi yang terjadi. Saya kasih contoh begini. Di tempat saya bekerja, ini kita ini aturannya gitu ya, dulu pada waktu masih aktif itu saya membaca aturan-aturan bahwa nanti kerja ini akan selain gaji setelah pensiun nanti akan dapat uang pesangon sama uang pensiun. Nah, kemudian ada beberapa teman setelah pensiun itu tidak mau menerima dengan hati yang ikhlas karena aduh ternyata kerja di sini ini pensiunannya kecil ya, kenapa dulu kok tidak kerja di sana. Nah, ini namanya orang yang tidak rela dengan konsekuensi gitu. Ya, harusnya kita konsekuensi apa yang terjadi. Bahkan ada satu perubahan juga, jadi kebijakan-kebijakan, contoh umpamanya saja kita pada waktu pensiun itu dulu full rumah sakit itu dibiayai oleh instansi di mana kita kerja. Tapi sekarang harus melalui BPJS. Nah, ini kan konsekuensi yang terjadi yang harus kita rela. Supaya apa? Supaya kita ini tetap bisa menerima, bisa mensyukuri perubahan-perubahan yang terjadi. Apalagi kalau kita ini masih aktif gitu, banyak terjadi perubahan-perubahan di tempat kerja. Itu namanya konsekuensi ya dari apa yang kita sepakati gitu, bahwa kita kerja di satu tempat. Ya nanti kalau ada perubahan tentu kita mengikuti perubahan itu. Itu harus kita tata hati kita gitu. Kemudian yang terakhir
dari penjelasan menata hati ini, kita ini harus bekerja keras, ya. Artinya bekerja keras itu menggunakan fisik kita gitu. Kemudian bekerja dengan cerdas gitu ya. Kita ini menggunakan akal pikiran kita untuk merekayasa dalam artian positif bagaimana suatu kegiatan kerja ini bisa berjalan dengan cepat dengan biaya yang efektif, murah begitu umpamanya saja. Ini kerja cerdas itu artinya menggunakan taktik dan strategi supaya pekerjaan itu bisa kita lakukan dengan waktu yang pendek, ya tenaga yang sedikit dan tentu biaya yang lebih murah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ikhlas. Ikhlas ini ada kaitannya dengan tadi supaya kegiatan kita di tempat kerja bernilai ibadah, itu harus ikhlas. Karena kalau kita ini ikhlas, banyak efek positifnya. Kita jadi ringan, kemudian tidak ada stres, gitu. Kemudian dinilai sebagai ibadah. Lah ini yang menguntungkan itu. Jadi ikhlas. Ikhlas itu artinya menerima atau rela dengan seluruh kejadian yang terjadi atau pekerjaan kita, tugas kita, tetapi ikhlas itu juga menyerahkan atau berharap ya kepada Allah. Jadi semua yang terjadi nanti kita berharap hanya kepada Allah. Kemudian tuntas artinya kita menyelesaikan pekerjaan itu tidak setengah-setengah, jadi sampai dengan selesai itu. Jadi ini kira-kira penjelasan mengenai menata hati tentang kerja. Maksudnya supaya kita ini menjadi enak nanti di tempat kerja. Kemudian yang ketiga ini membangun integritas. Ya. Apa itu integritas? Ya. Integritas itu adalah sesuatu karakter yang apa, yang melibatkan sifat-sifat positif kita gitu. Ya, yang pertama itu membangun kejujuran. Jadi kita di tempat kerja kita berharap atau kita upayakan bahwa kita ini cerdas dengan kejujuran yang tinggi gitu ya. Jadi jujur ya artinya tidak bohong, kemudian menyampaikan apa adanya, tidak merekayasa dan lain itu jujur. Dan ini sangat-sangat penting di tempat kerja karena kejujuran itu akan mendapatkan nilai atau tempat tersendiri gitu ya di mata atasan, di mata orang lain kalau kita ini bekerja dengan jujur. Kemudian dapat dipercaya, artinya tidak memohongi apa yang kita katakan, program-program dan ini bisa dilaksanakan dengan baik, ya tidak omong doang gitu lah, tidak omdo gitu, ya. Terus kemudian kalau kita diberikan satu tanggung jawab itu kita tidak khianat gitu, jadi bisa dipercaya. Kemudian membangun komitmen, komit terhadap sesuatu yang sudah kita sepakati, kemudian kita konsisten itu berkelanjutan dan kalau kita ngomong A ya A gitu, kemudian kita konsis, jadi artinya aturan-aturan itu tidak hanya untuk satu dua orang, tetapi untuk kita semua kita konsisten gitu. Kemudian berikutnya adalah konsekuen, jadi konsekuen itu berani bertanggung jawab. Gitu. Kita menerima konsekuensi ya, kita kalau kerja ya tentu kita dengan sepenuh hati ya tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian bekerja secara efektif dan efisien, itu maksudnya bagaimana kita ini melakukan satu kegiatan itu jangan sampai boros ya, boros tenaga, boros SDM-nya, boros biaya dan lain sebagainya. Nah ini kalau begitu kan mencari enaknya gitu ya. Kita bekerja ini dengan dengan kemampuan tadi di kerja keras, kerja cerdas gitu supaya pekerjaan menjadi efektif dan efisien gitu. Dicari cara-cara yang lebih baik daripada yang sudah kita lakukan kemarin gitu ya. Jadi membangun integritas termasuk di dalamnya adalah bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian tidak mau menerima yang bukan haknya. Jadi kalau kita ini sudah ada aturan ya, tata tangan gitu ya, sesuai dengan aturan kita apa haknya, yaitu mungkin ada hak-hak lain yang sifatnya eksidentil, katakanlah uang jalan dan lain sebagainya, lah itu harus semuanya legal, harus semuanya sesuai dengan aturan. Kemudian menghindari tindakan-tindakan yang tidak pantas di tempat kerja.
ya umpamanya saja pulang sebelum waktunya, ya. Terus kemudian kita ini ada main di tempat kerja dengan orang lain, artinya selingkuh dan lain sebagainya. Nah ini harus kita hindari lah. Jadi tindakan-tindakan yang tidak pantas. Apalagi kalau kita ini sudah menjadi apa ya, atasan atau kita punya anak buah, nah, itu perlu kita hindari. Kemudian berusaha mengendalikan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu macam-macam gitu ya. Ada nafsu amarah, ada nafsu serakah, ya, ada nafsu malas dan lain sebagainya. Nah itu harus kita kendalikan, ya. Kita kendalikan bagaimana supaya hal-hal yang negatif itu bisa kita hindari. Gitu. Jadi ini membangun integritas, ya, terutama kejujuran, tanggung jawab, dapat dipercaya, komitmen, konsisten dan konsisten. Ya, itu bagian dari integritas dan itu memang sekarang sedang digalakkan, ya, integritas itu. Kemudian yang keempat adalah membangun potensi dan motivasi kerja. Ini sebetulnya yang pokok gitu ya di tempat kerja. Karena apa? Karena yang digaji, yang dibayar itu adalah hasil kerja kita. Nah, hasil kerja kita atau yang disebut kinerja itu adalah perkalian antara potensi dan motivasi. Jadi kalau orang memiliki potensi besar, orangnya pinter, terampil, tapi tidak punya motivasi, ya hasilnya rendah, kecil. Sebaliknya, orang yang memiliki motivasi yang tinggi tetapi tidak punya keahlian, tidak punya potensi, ya hasilnya juga rendah. Tetapi ya antara potensi dan motivasi ini memang ada apa ya, perbedaan gitu. Jadi kalau potensi ini kan kemampuan kita. Jadi kita pokoknya mau belajar, melihat orang lain, pengalaman dan lain sebagainya. Kita ini jadi terampil, jadi pinter gitu ya. Tetapi kalau motivasi ini tidak. Jadi motivasi ini sangat terkait dengan perasaan kita, ya. Kalau kita ini perasaannya senang gitu ya. Nah, ini harus dikelola. Ya, dikelola. Terutama kalau yang namanya motivasi ini musuhnya adalah perasaan kecewa. Ya, jadi kalau kita ini merasa kecewa di tempat kerja pasti motivasinya turun. Nah, kalau turun kinerjanya juga makin turun karena tadi kinerja adalah perkalian dari potensi dikalikan dengan motivasi. Baik, membangun motivasi dan motivasi potensi dan motivasi kerja. Yang pertama adalah senantiasa terus belajar dengan konsep WTS. Jadi gini, untuk meningkatkan potensi, kemampuan, keterampilan kita, ini harus kita tidak henti-hentinya belajar. Nah, belajar kepada siapa? Belajar kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Bisa atasannya, bisa temannya, bisa bawahannya. Nah, konsep WTS itu seperti apa? Konsep WTS itu begini, jadi kita ini sebagai karyawan atau pegawai itu berperan sebagai WTS. W-nya itu sebagai worker, sebagai pegawai atau karyawan, tentu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Kemudian T-nya itu adalah kita berperan sebagai teacher. Artinya, apa saja yang kita miliki, kemampuan apa saja yang kita miliki, itu kita tularkan kepada orang lain. Kita sebagai guru, gitu. Jadi di tempat kerja ini kan banyak orang-orang yang tidak tahu tentang kemampuan kita. Itu kita kasih. Artinya, kita jangan eman terhadap ilmu ini, harus kita tularkan. Nah, karena apa? Karena kalau kita ini menularkan ilmu kepada orang lain, bukan habis, justru malah bertambah gitu. Jadi semakin ceket ya di dalam diri kita. Gitu. Semakin potensi kita semakin meningkat gitu. Terus kemudian S-nya itu apa? S-nya student. Jadi kita berperan sebagai student. Student itu apa pekerjaannya? Ya belajar. Belajar kepada siapa? Kepada atasannya, kepada temannya, kepada bawahannya, belajar kepada buku dan lain sebagainya, pengalaman orang lain. Jadi kita ini berperan sebagai student itu belajar dari mana saja gitu ya, terutama sekarang ini sudah banyak medsos gitu ya, kita belajar dari medsos ya, seperti ini. Kalau Bapak Ibu mendengarkan video ini kan kita dapat tambahan wawasan itu kan dari medsos karena masuk ke YouTube dan lain sebagainya. Jadi kita belajar ini sekarang udah luar biasa, jadi banyak ya artinya yang bisa kita sebagai sumber ilmu itu. Kemudian yang kedua memahami konsep motivasi. Jadi konsep motivasi itu adalah dorongan ya.
dorongan untuk kita melakukan satu kegiatan. Nah, dorongan untuk kita melakukan semacam apa? Melakukan pekerjaan gitu ya. Itu motifnya apa? Nah, ada teori bahwa motivasi ini nanti akan banyak terkait dengan harapan-harapan ya. Iya memang gitu. Tetapi mungkin yang perlu kita sadari itu bahwa motivasi itu saya akan lebih berpikir yang sederhana gitu. Sederhana itu maksud saya sederhanakan karena kalau teori motivasi itu memang rumit sekali dan banyak sekali gitu. Itu kadang-kadang kita malah tidak paham gitu ya. Ini kalau saya menyampaikan bahwa motivasi ini hanya saya bagi menjadi dua, yaitu motivasi karena pengaruh dari luar, seperti motivasi external motivation gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah motivasi pengaruh dari dalam diri. Ini yang sebetulnya harus digalakkan yang banyak, itu yang nomor 4 ini, yang motivasi pengaruh dari dalam. Pengaruh dari luar itu apa sih? Seperti kalau kita ini dimotivasi oleh perusahaan akan dikasih reward and punishment gitu. Jadi kalau kerja baik dikasih reward, kalau tidak baik dikasih punishment. Itu termasuk motivasi pengaruh dari luar. Apakah ini jelek? Ya tidak jelek gitu. Karena justru kadang-kadang yang namanya reward itu justru membuat pemicu ya supaya kita ini motivasinya tinggi dan muncul seketika gitu. Itu diberi reward dan atau dikasih punishment gitu ya. Kalau tidak kerja baik nanti akan dikasih sanksi gitu ya. Orang pasti ini. Tetapi ini kadang-kadang tidak muncul dari dalam diri sendiri karena pengaruh dari adanya reward sama punishment itu. Kita mau itu baik-baik saja gitu, baik-baik saja. Tetapi nanti ada revolusi motivasi itu akan berubah, artinya akan kita rubah dari pengaruh luar ke pengaruh dari dalam diri sendiri. Apalagi yang dari luar, contoh namanya kepemimpinan. Kita masih sering dengar kalau kita ini bekerja baik itu karena pimpinannya baik. Kadang-kadang kita bekerja malas itu karena merasa pimpinannya nggak baik. Nah ini karena pengaruh dari luar kan, pengaruh dari kepemimpinan, dari leadership atau dari leadernya gitu. Sehingga ini juga fluktuatif karena apa? Tergantung bagaimana atasan kita. Juga termasuk aturan-aturan yang ada. Jadi motivasi ini adalah motivasi karena dari sesuatu yang datang dari luar diri kita gitu. Tidak dengan penuh kesadaran, tapi karena tergantung ya. Ya contoh tadi itu, kalau pemimpinnya baik, saya kerja semangat Pak. Tapi kalau pimpinannya kayak gini, aduh Pak, saya males. Nah, itu kan motivasi kita terpengaruh oleh luar. Nah, sekarang yang nomor 4 ini, motivasi pengaruh dari dalam diri. Yang memang awalnya ada inputan, ada pemahaman dari luar, tetapi setelah kita olah ya, baik itu lewat pikiran hati kita sinkronkan bahwa kita muncul satu kesadaran. Contoh umpamanya saja, kita untuk supaya tetap semangat tinggi, padahal kan seringkali saya ngomong kalau musuhnya motivasi itu adalah kecewa. Nah, di tempat kerja ini sangat banyak perasaan kecewa. Nah, kalau kecewa kan turun semangatnya. Nah, supaya tidak turun, bagaimana kita bisa mengelola rasa kecewa tadi gitu ya. Nah, itu banyak mengkaitkan dengan hati dan spiritualitas gitu. Ya kita sudah umpamanya saja kita tidak naik pangkat gitu ya sudah kita pokoknya sudah berusaha berarti semuanya Allah yang menentukan belum waktunya gitu. Ini adalah yang terbaik gitu. Kemudian memang perubahan-perubahan ini terjadi, katakanlah teman kita naik pangkat terus kita kecewa, slow down kita. Nah itu hal-hal seperti itu harus kita kelola. Gitu. Ya, itu yang kedua, itu kalau kita ini memahami bahwa kerja ini adalah ibadah gitu. Wah ini luar biasa. Coba sadar bahwa kerja ini ternyata ibadah sehingga semakin banyak yang saya lakukan semakin banyak pahalanya ya. Ada kemungkinan kita mendapatkan satu penghargaan reward gitu. Itu sampingannya, tetapi intinya bahwa kita menjalankan ibadah. Nah, kalau ibadah tentu kita harus niat ya. Ya, niat kerja ya berarti kita semangat kerja dari rumah sudah niatnya kerja untuk
Allah. Kemudian kita ikhlas gitu loh. Kalau kita ikhlas, maka semangat kita ini juga akan tinggi karena kita melakukan sesuatu dengan ikhlas. Jadi kalau ada sesuatu yang muncul dari dalam diri sendiri kesadaran, itu akan lebih bagus gitu ya. Kemudian ini yang terakhir adalah melakukan revolusi motivasi. Jadi tadi saya katakan bahwa motivasi pengaruh dari luar itu bukan jelek, ya baik, dan bahkan banyak orang mengembangkan itu gitu. Tetapi yang jauh lebih baik itu adalah kalau kita mempunyai motivasi, semangat kerja itu karena penuh kesadaran dari dalam diri sendiri. Jadi tidak tergantung, jadi ada atau tidak ada atasan, tetap bekerja dengan baik kan gitu. Kemudian kita merasa bahwa kerja ini karena ibadah, ya kerja ini untuk Allah, artinya karena Allah maka kita akan melakukan itu dengan sepenuh hati dan sebaik mungkin. Karena apa? Pemahaman kita kalau ini ibadah, semakin baik yang dikerjakan semakin baik pahalanya, semakin banyak yang dikerjakan semakin banyak pula pahalanya. Nah, ini karena kesadaran muncul dari dalam diri sendiri, itu akan relatif konstan. Jadi ada gangguan, ada sesuatu yang mengecewakan, katakanlah kita tidak lulus untuk mengikuti jabatan yang lebih tinggi, ya kita santai saja, ikhlas saja, karena itu memang belum waktunya. Gitu. Kita yakin Allah akan yang memberikan rezeki. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat kita ini bekerja dengan semangat tinggi. Apalagi kalau kita yakin bahwa kerja ini ibadah, maka 8 jam di tempat kerja itu bagaimana bernilai ibadah. Karena nanti kalau tidak, kita rugi muspro. Nah, sementara kalau kita bekerja dengan semangat tinggi, penuh kesadaran, sadar bahwa pekerjaan ini adalah ibadah, maka nanti hasilnya baik di dunia maupun di akhirat kita akan memetiknya. Nah, inilah yang mendorong ya semangat kerja kita ini tinggi ya, karena kita yakin seperti itu gitu ya. Jadi membangun potensi dan motivasi kerja atau motivasi kerja ini sebetulnya yang menjadi pokok kinerja itu ya ini dua ini, potensi sama motivasi itu. Nah, bagaimana mengelola motivasi ini yang tidak mudah gitu loh. Karena orang banyak, orang slow down, orang malas-malasan dan lain sebagainya itu. Ya meskipun orang pinter, belum tentu kinerjanya baik kalau dia malas. Tetapi sebaliknya kalau orang motivasinya tinggi tapi tidak punya keterampilan, ya cuma kalau potensi itu kan mengelolanya mudah. Artinya kita begitu belajar, kita itu potensi kan naik terus. Tetapi motivasi tidak seperti itu. Jadi motivasi itu tidak sebanding ya dengan intelektualitas gitu. Maksud saya meskipun orangnya pinter, belum tentu motivasinya itu tinggi gitu. Karena tergantung pada hati dan perasaannya gitu. Nah, tetapi kalau bisa itu memang orang yang potensinya tinggi, intelektualitasnya tinggi, mempunyai banyak keterampilan, tetapi memiliki semangat. Nah, semangat ini yang ngelolanya agak susah gitu loh. Oleh karena itu, dengan adanya spiritualitas, hakikat kerja, itu kita bisa membangun motivasi ini yang muncul dari dalam kesadaran kita sendiri. Itu sebetulnya ya. Jadi sebagian besar etos kerja ini sebenarnya adalah potensi dan motivasi. Baik, kemudian yang berikutnya adalah komitmen dengan aturan dan prosedur. Ya, jadi etos kerja ini termasuk satu komitmen kita dengan adanya aturan dan prosedur. Ya, kita sering kali ya komitmen dengan aturan dan prosedur. Yang pertama, menyadari bahwa di dunia tidak ada kebebasan. Artinya di dunia ini tidak ada sesuatu yang bebas mutlak, itu tidak ada gitu ya. Pasti ada aturan-aturannya. Apalagi di tempat kerja. Itu yang pertama harus kita sadari. Yang kedua, di semua tempat kerja pasti ada aturan dan prosedur. Masing-masing tempat kerja memiliki aturan dan prosedur. Yang penting itu begini. Kenapa kalau kita ini sholat itu tidak berani melanggar aturan? Karena merasa bahwa aturan itu yang membuat Allah, yang membuat itu agama. Sehingga kita patuh. Sementara kalau di tempat kerja, yang membuat aturan itu kalau tidak bosnya ya pokoknya manusia gitu lah. Sehingga ada kecenderungan berani untuk melanggar. Nah, ini mindset kita rubah. Bahwa selama peraturan dan prosedur yang ada di tempat kerja itu tidak, saya ulangi,
tidak berlawanan atau tidak melanggar aturan agama dan aturan yang lain, maka itu ya harusnya kita penuhi, kita patuhi gitu. Ya sama kalau kita sholat itu tidak berani ngurangi rekaat, tidak berani ngurangi bacaan karena kita yakin bahwa yang membuat ini Allah. Nah, di tempat kerja kalau memang itu baik tidak melanggar agama, ya sudah itu aturan-aturan agama begitu. Ya, jadi mindset kita dirubah seperti itu supaya kita tidak ada kecenderungan untuk melanggar aturan itu. Kemudian pahami lebih dulu aturan dan prosedurnya. Jadi sebelum kita ini masuk ya atau pada saat kita sudah masuk pun juga mungkin nggak apa-apa. Tapi kita pahami ya bahwa aturan-aturan yang ada di tempat kerja kita itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah kemudian kalau kita sudah paham, kita sudah sepakat ya sudah kita laksanakan gitu. Kemudian komit untuk melaksanakan aturan dan prosedur ya. Kemudian aturan dan prosedur juga aturan agama selama tidak bertentangan dengan agama ya. Jadi kalau aturan-aturan di tempat kerja itu tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan agama, mindset kita ini kita rubah bahwa itu sebetulnya hakikatnya adalah aturan agama sehingga kita juga harus patuh begitu. Ya supaya membuat diri kita ini menjadi patuh gitu. Kalau mindset kita ini atau berubah, pikiran kita ini sebetulnya yang mengendalikan kita ini kan pikiran kita dengan hati. Tidak berani menyimpang dari aturan dan prosedur. Jadi kita upayakan di dalam pekerjaan ini tidak menyimpang dari aturan dan prosedur. Jadi kita tidak berbuat sesuatu yang melanggar aturan dan prosedur yang ada. Ini komitmen kita. Kemudian yang berikutnya, itu ini kalau tidak salah nomor 6 ya, itu membangun komunikasi dan interaksi. Ya, jadi kita ini perlu berkomunikasi dengan orang lain, bagian lain, ya, teman dan lain sebagainya di tempat kerja itu. Ya, kita berinteraksi karena kita ini tidak bisa bekerja sendirian. Jadi kalau kita ini bekerja di satu organisasi, perusahaan, di instansi, di lembaga, itu nggak bisa kerja sendirian, pasti dengan orang lain kerjanya. Artinya mungkin pekerjaan kita nanti setelah dari kita akan dikerjakan orang lain. Gitu. Jadi saling ada keterkaitan sehingga kita harus mau tidak mau harus berkomunikasi dengan ya ini mau tidak mau harus bekerja sama tentunya ya. Jadi kita bagaimana untuk bisa melaksanakan kerjasama dengan baik, tentu pekerjaan kita sendiri harus kita kerjakan sebaik mungkin supaya next proses atau setelah pekerjaan itu dikerjakan kita, orang lain itu yang mengerjakan akan lebih mudah gitu. Jadi mau tidak mau harus kerjasama, kemudian harus berkomunikasi dan interaksi dengan orang lain. Nah ini juga satu pemahaman bahwa sekarang ini seolah-olah dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu, kayaknya kita ini tidak perlu deh berhubungan dengan orang lain, kerja sendiri, tidak bisa. Jadi selama kita ini masih bekerja di dalam satu organisasi, itu kita pasti ya harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Kemudian untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, ini ada ungkapan bahasa Jawa gitu ya, supaya enak di dalam kita ini berinteraksi dan berkomunikasi. Duwe ati jembar, peraupan sumringah. Jadi maksudnya hati kita ini jembar atau luas gitu ya, bisa menerima perbedaan dan lain sebagainya. Terus kemudian kita harus membuat semacam kesepakatan gitu ya, supaya kita ini tidak ada konflik. Kemudian peraupan sumringah, jadi wajah gitu. Peraupan itu wajah kita ini semringah. Semringah itu apa? Bersahabat gitu ya. Bersahabat, selalu menerima keberadaan orang lain. Yaitu duwe ati jembar, peraupan sumringah. Itu akan memperlancar komunikasi dan interaksi kita. Kemudian yang keempat, menghindari terjadinya konflik. Nah, ini penting karena begini, saya ini akan meluruskan, bukan meluruskan atau membenarkan, bukan ya, tetapi saya berharap jadi konflik itu seringkali justru malah ada namanya manajemen konflik. Jadi ada satu organisasi yang justru membuat konflik itu untuk sesuatu yang mencapai tujuan atau membuat kreativitas itu menggunakan konflik. Ya memang bisa
tapi mudaratnya itu lebih besar gitu loh. Jadi ibaratnya itu minuman keras atau alkohol itu. Alkohol itu memang ada manfaatnya gitu, tetapi mudaratnya lebih besar kalau kita menggunakannya secara serampangan. Nah, tetapi kalau alkohol untuk obat untuk inilah mungkin mudarat keuntungannya atau manfaatnya ada. Tetapi kalau secara umum ya itu mudaratnya lebih besar. Nah, sama dengan konflik. Konflik itu kalau diciptakan itu memang ada manfaatnya, tapi kecil. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola konflik itu, manajemen konflik itu nggak gampang gitu. Jadi kalau justru malah kita membuat konflik, wah luar biasa efeknya ya kalau kita tidak bisa mengendalikan gitu. Nah, kalau bisa ini memang kita ini di dalam kerjasama itu harus menghindari supaya tidak terjadi konflik. Bagaimana kita menyamakan persepsi. Jadi masing-masing orang itu mungkin bisa apa ya, bisa tidak fanatik untuk mempertahankan bahwa kita ini yang benar atau saya yang paling benar. Nah itu kita harus mempertimbangkan orang lain. Jadi nanti dengan cara begitu tidak terjadi konflik. Tapi kalau kita ini sudah tidak bisa menghargai orang lain, nah ini terjadi konflik lah. Kalau sudah konflik terjadi, maka kerjasama itu akan sulit ya dikembangkan. Gitu. Kemudian diusahakan tidak punya masalah. Jadi maksudnya kalau supaya komunikasi itu lancar antara saya dengan atasan saya gitu umpamanya, itu jangan sampai punya masalah atau saya dengan teman saya atau saya dengan anak buah saya gitu, itu harus tidak punya masalah. Kalau punya masalah segera diselesaikan karena komunikasi itu akan tidak lancar dan terhambat manakala kita punya masalah. Ya dengan orang yang mau kita ajak berkomunikasi. Contoh aja umpamanya saja yang paling ekstrim mungkin ada seorang bupati ya punya masalah dengan wakil bupati. Ya, itu pasti sudah hubungan berkomunikasi, hubungan interaksinya pasti terganggu gitu. Ya, karena apa? Ada masalah gitu. Nah, masalah-masalah itu harusnya segera diselesaikan supaya komunikasi dan interaksi itu bisa berjalan lagi gitu. Kemudian mengutamakan cara berkomunikasi. Jadi isi komunikasi itu memang penting, kontennya itu penting, tapi yang lebih penting adalah caranya, cara kita berkomunikasi dengan orang, ya bagaimana kita menggunakan bahasa, tata krama, sopan santun dan lain sebagainya, nada suaranya dan lain sebagainya. Jadi cara kita berkomunikasi. Ya nanti mungkin ada apa materi atau konten bagaimana membangun komunikasi dan interaksi yang baik. Ya, itu mungkin nanti akan saya buat konten seperti itu. Kemudian yang terakhir bisa menempatkan diri. Nah, ini penting juga. Jadi kalau kita ini menempatkan diri itu maksudnya kita tahu posisi diri gitu loh. Kita ini sebagai apa? Ya, berhadapan dengan siapa gitu. Siapa orang yang kita ajak komunikasi, siapa yang kita ajak interaksi. Nah, itu kita harus melihat siapa itu orang. Bukan kita membeda-bedakan, tetapi kita ini di dalam satu organisasi memang ada apa? Ada tingkat-tingkat gitu, level-level gitu. Jadi kita pada level mana, bagaimana kita harus menempatkan diri kita. Nah, jadi untuk membangun komunikasi dan interaksi, maka yang penting itu adalah tadi itu duwe ati jembar, praupan semringah. Ya. Kemudian usahakan tidak ada konflik. Ya. Terus kemudian kalau ada masalah segera diselesaikan. Kemudian cara kita berkomunikasi jauh lebih penting daripada isinya. Ya. Kemudian kita mampu menempatkan diri. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah pantangan dalam kerja. Ini saya selalu lebih dari 1 jam. Ini nggak bisa. Ini tadi saya berusaha untuk supaya tidak sampai 60 menit itu ya nggak bisa. Ini sekarang sudah 1 jam. Ya baik, ini tinggal terakhir pantangan dalam kerja. Jadi tentu kalau kita ini membangun etos kerja itu harus menghindari pantangan apa yang tidak boleh dilakukan di tempat kerja itu. Ya, pantangan dalam kerja yang pertama berbuat masalah yang merepotkan manajemen. Jadi kita upayakan bahwa kita ini sebetulnya kan harus paham bahwa kita dibayar itu untuk melakukan kegiatan membantu jalannya organisasi, bukan malah membuat masalah. Ya, masa orang buat masalah dibayar gitu. Itu kan secara akal itu sudah. Nah, sehingga bagi mereka-mereka sahabatku yang suka bikin masalah di tempat kerja, cobalah berpikir
jenengan loh dibayar untuk apa sebetulnya. Nah ini, jadi dibayar ini kita untuk menyelesaikan tugas-tugas dan membantu pekerjaan di organisasi atau di tempat kerja itu. Nah kok malah merepotkan, malah membuat masalah. Ini kan nggak pas gitu loh. Kita dibayar, masuk ada kontrak kita. Ya waktu kita membuat kontrak kerja itu tugas sebagai karyawan satu, bikin masalah, bikin onar, ya, bikin macam-macam. Nah, ini kan tidak, pasti disuruh kerja gitu. Tapi kenyataan di praktek itu ada saja, ya. Dari sekian karyawan, katakanlah 100 karyawan, itu ada paling tidak 5% itu yang suka bikin masalah gitu. Ya. Kemudian yang kedua, bekerja setengah-setengah dan malas. Ini tidak boleh. Ya, jadi harus kita ini bekerja dengan full. Ya, jadi bekerja harus total. Ya, semangat dengan semangat yang tinggi gitu. Jadi jangan malas-malesan. Kemudian yang ketiga, jangan merepotkan teman sekerja. Jadi kita itu pantangan lah kalau kita kerja justru malah merepotkan teman kerja. Kemudian yang keempat, mementingkan diri sendiri ya dalam kerjasama, kemudian bekerja di satu perusahaan ya kita ini harus kita hindari mementingkan diri sendiri. Kemudian yang kelima, membuat dan menyebar fitnah. Nah ini yang tidak boleh ya. Masa kita ini bekerja ya kemudian membuat fitnah dan lain sebagainya, menyebarkan dengan harapan mendapatkan satu imbalan ya dalam bentuk pangkat dan lain sebagainya. Nah ini banyak di tempat kerja model-model seperti ini ya, harusnya tidak dilakukan. Nah, kemudian yang keenam, melakukan tindakan koruptif. Jadi menggunakan uang perusahaan dan lain sebagainya. Ini sebetulnya ya harusnya dihindari. Ini hal-hal yang ini malah kriminal ini gitu loh. Jadi harusnya tidak boleh. Masa kita membawa uang pulang, membawa rezeki yang haram gitu ya? Ya tidak lah gitu. Harusnya tidak betul. Karena ini efeknya akan banyak secara hukum juga, nanti secara spiritualitas juga tidak bagus gitu. Kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, nah itu juga pantangan gitu. Terus kemudian yang terakhir yang saya masukkan ini adalah protes, demo yang merugikan banyak orang. Jadi kita ini kerja, ini memang ya harusnya memang melakukan satu kegiatan. Perkara apa yang menjadi kebijakan manajemen itu tidak cocok, ya kita menggunakan cara-cara yang santun lah untuk kita mengingatkan. Saya kira masih ada jalan keluar, bukan terus kemudian kita melakukan suatu protes demo justru yang merugikan perusahaan dan banyak merugikan orang lain. Nah itu coba kita berpikir. Ya ini kira-kira 8 hal ini yang menjadi pantangan di dalam kita bekerja untuk membangun etos kerja. Harusnya kita hindari hal-hal seperti ini. Baik, kesimpulannya yang pertama, yang paling mendasar dalam membangun etos kerja adalah memahami spiritualitas dan hakikat kerja. Karena nanti kalau ini sudah kita pegang, kita bisa oke, maka kegiatan yang lain akan sangat lancar. Dengan memahami materi ini, insya Allah cara berpikir atau mindset kita akan berubah. Artinya yang tadinya mungkin ya tidak mengarah kepada etos kerja yang tinggi, setelah mendengarkan video ini insya Allah mindsetnya akan berubah. Dengan catatan bahwa Allah memberikan hidayah. Karena panjenengan mendengarkan 10 kali pun kalau Allah itu tidak memberikan hidayah ya tidak bisa berubah. Isinya cuma menyangkal terus gitu. Nah ini tanda-tandanya. Jadi kalau panjenengan mendengarkan video ini kemudian pikirannya oh enggak cocok, itu namanya Anda tidak mendapatkan hidayah gitu ya. Tetapi kalau mendapatkan hidayah pasti banyak yang wah cocok begitu. Kita dibayar untuk mengerjakan sesuatu yang positif, bukan untuk merepotkan manajemen. Ini kesimpulannya juga gitu. Kemudian etos kerja yang tinggi merupakan kunci keberhasilan di tempat kerja. Ya, terakhir kita jauhi pantangan di tempat kerja seperti yang barusan saya jelaskan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana membangun etos kerja, ya tentu di tempat kerja. Ya, karena itu materi ini mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Saya akhiri,
Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.